Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak, jelas. Sampun Jelas ya? terhubung nggih? Ah, Nggih, nggih. iya. Jelas. Mungkin untuk memulai acara pengajian ngaji tadarus Cahaya Al-Qur'an pada malam hari ini, kita awali dengan membaca bacaan basmalah dan al-fatihah. Al-hadinah wa ala kulli sholih. Al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan na'budu wa Iya, iyyaka nasta'in alhamdulillah. ihdinas siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Untuk lebih selanjutnya, untuk kepada Bapak Aziz untuk bisa menyampaikan tentang kajian kitab Sirul Asror, kitab rahasia tentang kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Bapak. Mic-nya Alif dimatikan aja. Mic-nya dimatikan punya Alif. Jadi Oh, suaranya J. enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. Amma ba'd. Sahabat-sahabati penebar cahaya dimanapun berada, kita kembali online bersama. Semoga menjadi jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengeluarkan keberkahan di bulan Ramadan. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah 7 kali kepada mualif kitab dan para aulia, kepada guru-guru kita, para masyayikh kita, para masyayikh senior kita di TNI maupun dari Nahdlatul Ulama. Semoga berkah ilmu kita. Amin. Dunia wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Al-Fatihah. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم بسم الشيطان الله الرجيم الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الصراط الذين المستقيم أنعمت عليهم صراط غير الذين المغضوب أنعمت عليهم عليهم غير ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. أعوذ بالله من أعوذ بالله الشيطان من الرجيم بسم الشيطان الله الرجيم الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله العالمين رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم إياك الدين نعبد وإياك إياك نستعين نعبد صراط وإياك المستقيم نستعين اهدنا صراط الصراط الذين أنعمت المستقيم صراط عليهم غير الذين أنعمت المغضوب عليهم غير عليهم ولا المغضوب عليهم الضالين. ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم الشيطان بسم الله الرجيم الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله العالمين رب الرحمن العالمين الرحيم الرحمن مالك يوم الرحيم الدين مالك يوم إياك الدين نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك صراط نستعين المستقيم اهدنا الصراط غير الذين المستقيم أنعمت صراط عليهم الذين غير أنعمت المغضوب عليهم غير عليهم ولا الضالين. الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم بسم الشيطان الله الرجيم الرحمن بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم إياك الدين نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط صراط الذين المستقيم أنعمت صراط عليهم الذين غير أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا ولا الضالين. ضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم بسم الشيطان الله الرحمن الرجيم بسم الله الرحيم الحمد الرحمن لله الرحيم رب الحمد لله العالمين رب الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الرحيم الدين مالك يوم إياك الدين نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك صراط نستعين المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين المستقيم أنعمت صراط عليهم الذين غير أنعمت عليهم المغضوب غير عليهم المغضوب ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. Malam hari ini kita akan mengkaji tadarus mendalami sirul asrar fima yahtaj ilaihil abrar. Apa artinya? Rahasia di atas rahasia menjadi kekasih Allah. Yang ditulis oleh
Hadratul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa? Ya, sebelum kita dalami, Syekh Abdul Qadir Jilani di kalangan pesantren ini sangat-sangat besar. Karena selain sebagai ulama fikih, beliau ahli fikih, syariah yang kuat, ya, dari kalangan Sunni. Beliau juga sangat terkenal sebagai sufi agung dari daerah Jailani. Jadi banyakkan pengikutnya dari Indonesia, India, Pakistan, banyak di benua India itu paling besar. Beliau dari asli Persia. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini di kalangan tasawuf punya gelar besar, yaitu Al-Ghawsul A'zam. Apa Al-Ghawsul A'zam itu? Al-Ghawsul A'zam ada yang mengartikan sebagai pangkat kewalian Allah yang agung yang senantiasa mendengarkan rintihan setiap orang. Maka kalau kita baca dalam manaqib Syekh Jilani itu ada cerita seorang saudagar yang menjerit-jerit karena mau dibegal di tengah jalan di padang, kemudian menjerit-jerit dengan kata-kata, Syekh Abdul Qadir tolong aku, Syekh Abdul Qadir tolong aku. Maka seketika Syekh Abdul Qadir ketika dalam majelis taklimnya berhenti sejenak dalam zikirnya, kemudian mengambil trompah, ya, bakyak, dilempar, kemudian sampailah kepada saudara yang sedang. Nah, Syekh Abdul Qadir ini dalam manaqib banyak sekali cerita-cerita ajaib. Maka dalam kajian tasawuf, referensi tasawuf, beliau dikenal sebagai kutub ajaib. Kalau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi sebagai kutub cinta, dan kemudian ada Syekh kutub keajaiban Syekh Abdul Qadir, maka kutub cinta Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, maka ada kutub ilmu pengetahuan, yaitu Syekh Ibnu Arabi. Nah, Syekh Abdul Qadir ini terkenal sebagai kutub keajaiban. Maka kalau kita kaji di pesantren itu banyak keajaiban, makan, begitu makan muridnya, makannya gak enak, kemudian ayam satu, banyak sekali. Karena beliau juga ada predikat sebutan untuk Syekh Abdul Qadir Jilani ini sebagai Kutubul A'zam, selain sebagai Ghawsul A'zam. Apa itu Kutubul A'zam? Kutubul A'zam itu berarti poros. Poros apa? Poros puncak kerohanian individu kepada Allah. Maka kalau kita telusuri di sejarah kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani itu, Syekh Abdul Qadir Jilani bergerak itu karena perintah Allah dalam catatan. Maka dulu ketika di Baghdad, di pinggiran, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu, kemudian beliau langsung menyampaikan di musola. Didengarkan oleh 5 orang, kemudian semakin banyak orang, kemudian saking banyaknya orang, ada sampai ribuan, dibawalah ke kota, semakin banyak Abdul Qadir. Jadi tidak cuma zaman sekarang, ini juga ada tren tokoh itu Abdul Qadir. Sampai kemudian Abdul Qadir selalu diikuti oleh 70 muridnya yang berpredikat wali. Maka nggak heran ada sebagai Sultanul Aulia. Sebutan selain itu Abdul Qadir sebutannya Sultanul Aulia. Itu rajanya para kekasih. Syekh Abdul Qadir Jilani sebenarnya banyak tulisannya karena beliau sangat ahli dalam bidang fikih sampai kemudian tasawuf. Beliau adalah
yang mengawali menorehkan catatan SOP dalam thariqah yang kemudian terkenal sebagai thariqah Qadiriyah. Kita akan lihat ada thariqah Qadiriyah, terus ada tambahnya Qadiriyah Sabani. Beliau yang mengawali, menapaki, menuliskan tuntutan, gitu ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemasyhuran beliau banyak sekali. Kitab-kitabnya sebenarnya karangan beliau itu ada 17 ya, bisa tercatat. Itu terlepas dari kitab-kitab catatan dari para santri, para murid. Ada 17 yang biasanya dikaji di kalangan pesantren. Ada tafsir Jilani, ada Al-Hunyah, ada Fathur Rabbani. Nah, kitab Sirul Asrar ini ditulis atas permintaan murid-murid beliau untuk sebagai pegangan satu jalan. Maka disebut Sirul Asrar fima yahtaju ilaihi abrar. Apa itu? Rahasia di atas rahasia menjadi kekasih Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini sampai sekarang pengikutnya luar biasa. Ya. Kalau kita lihat thariqah Qadiriyah itu banyak sekali. Beliau itu sebenarnya tinggal di daerah Pak Al-Jil, maka disebut Al-Jilan di Persia. Kemudian meninggal di daerah Irak. Ya. Yang disemayamkan di Madrasah Babu Darajat Al-Baqi. Saya Abdul Qadir Jailani pernah ditolak umur 15 tahun, 18 tahun. Karena berangkat ke Baghdad pengen daftar. Sekarang Alif yang daftar kuliah. Pengen daftar satu madrasah yang cukup terkenal, pimpinan dari Syekh Ahmad Al-Ghazali. Itu satu madrasah yang sangat masyhur, tapi beliau malah tidak diterima. Jadi kalau hari ini ada Alif kok masuknya UNES, tidak masuk UGM. Berarti ya mengikuti jalurnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani dulu seumuran itu sekitaran tahun 400 Hijriah itu beliau ingin mendaftar sekali masuk ke madrasahnya Syekh Ahmad Al-Ghazali, tetapi tidak, kegagalan beliau. Tetapi kegagalan ini kemudian beliau mencari madrasah kecil di daerah Baghdad, kan? Sehingga beliau belajar ke beberapa wali syekh zaman itu di pinggiran secara intensif karena kelasnya tidak kelas besar. Kalau kita bisa lihat di beberapa kitab beliau itu, kita mendapati guru-gurunya itu ada Syekh Abu Sa'il Muridsi, ya. Walaupun tadi yang ditolak di Madrasah Nizamiyah Baghdad, beliau kemudian belajar usul fikih kemudian kepada Syekh Abu Sa'id Mukarrim, Ibnu Aqil. Kalau kita lihat Ibnu Aqil ya, Abu Khattab, Abu Husain Al-Farah dan sebagainya. Hingga beliau sampai kemudian tinggal di Babul Azhar. Syekh Abdul Qadir menggantikan gurunya Abu Sa'id Al-Mukarrim untuk memimpin mengelola sekolah. Jadi kalau Alif kemudian ditunjuk PMI gitu ya, ngurusin sekolah ya jalannya kayak gitu ya. Jadi ada pernah mengalami kegagalan untuk daftar sekolah. Nah, kalau kita lihat catatan-catatan besar dari karangan-karangan Syekh Abdul Qadir Jailani ini banyak karena beliau, ketegasan beliau. Nah, kenapa kita butuh mengkaji dari kutub keajaiban untuk membesar ruang rohani batin kita? Kalau kemarin kita malam Jumat belajar tentang ruang batin syariah, sebenarnya bicara tentang syariah itu tetap menjadi pondasi utama. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak ada yang benar
kalau kemudian perjalanan suatu salik langsung pada ma'rifat, perjalanan secara SOP. Jadi hoax kalau kemudian ma'rifatullah kemudian meninggalkan syariat. Tetapi syariat adalah pondasi. Jadi lakunya adalah lewat thariqah, kemudian berbuah pada mendalami hakikat, kemudian muncul ke ma'rifat. Nah, dalam kitab Sirul Asrar ini kita akan diajak menelusuri ruang batin yang dalam. Prosesi ruang batin itu dari awal penciptaan, kemudian banyak hal yang dituliskan beliau, tetapi ada kata-kata yang luar biasa di mukadimah beliau itu tentang orang-orang yang berilmu, gitu ya. Orang-orang berilmu. Kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik selalu ada alhamdulillah, shalawat, gitu ya. Tetapi pembukaan yang paling dahsyat dalam kitab Sirul Asrar menguatkan kembali untuk kita kaji akan wahyu kepada Rasulullah tentang Iqra. Beliau menuliskan zalika huwal fadlul kabir. Siapa ini? Karunia yang amat besar, yaitu summa arasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina, yaitu orang yang menerima warisan dari Rasulullah. Yaitu apa? Menerima warisan dari Rasulullah tentang perkara yang paling penting. Satu hal yang kemudian menguatkan harga diri dan nilai, yaitu apa? Derajat yang paling tinggi, penyuluh untuk mengantarkan kita kepada Allah, yaitu al-ilm, ilmu wal hikmah dan hikmah. Itu yang kemudian ditandaskan Syekh Abdul. Maka dalam perjalanannya, kalau melalui tadi ada kutub cinta Syekh Jalaluddin Rumi, kemudian ada kutub apa? Pengetahuan Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jilani membawa kutub keajaiban yang perjalanannya besar. Nah, dalam konteks ini, kalau Alif mau nurut karena saking cintanya pada ilmu, jadi langsung menikah 4 loh. Gitu. Maka anak keturunan beliau dari 4 istrinya ada 41 keturunan beliau. Salah satunya yang pernah singgah datang ke Indonesia. Beliau itu kalau orang Indonesia sekarang menyebutnya seorang habaib karena ayahandanya dari Trah Imam Hasan, Sayyid Hasan, cucu Nabi. Kalau ibundanya keturunan dari Sayyid Husain. Jadi double. Kalau orang Indonesia kan menyebutnya habaib. Nah, dari kalangan murid-murid beliau kemudian meminta beliau untuk menuliskan tentang kitab Sirul Asrar fi ma yahtaj ilaihil abrar. Rahasia bagi segala rahasia. Fi ma yahtaj ilaihil abrar, yang diperlukan untuk orang-orang yang berbakti pada Allah. Maka di kalangan orang-orang Thariqah Qadiriyah, Sirul Asrar ini menjadi bagian kajian tersebut. Nah, kitab ini sebenarnya kitab lumayan tipis daripada kitab-kitab yang lain. Kalau Al-Ghunyah itu tebal. Kalau kitab Sirul Asrar ini lumayan tipis karena perjalanan untuk salik. Maka beliau menyebutkan kitab Sirul Asrar ini ditulis hanya 24 bab. Kenapa kok 24 bab ya Syekh? Beliau menjawab, karena seperti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan melihat wa kullu yaumin 24 jam. Maka beliau menuliskan kitab ini 24 bab. Nah, ada banyak orang yang mungkin
referensi tentang tasawufnya lemah, kemudian menganggap tasawuf itu jauh. Padahal kita membaca wa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun, itu adalah satu jalan yang bertingkat. Jadi tidak mungkin meninggalkan orang yang bermakrifat hakikat bertorikoh meninggalkan nilai-nilai syariat. Tidak ada, itu hoax. Nah, kalaupun ada contoh-contoh padepokan yang kemudian mengaku para salik itu sebagai padepokan kayak apa ya dulu, yang akhirnya dunia seorang artis kemudian ditangkap karena narkoba. Karena hanya mereka mencari ekstase. Jadi syariat itu adalah aturan hukum, nilai-nilai semua agama. Nah, fikih adalah produk para ulama untuk mengkaji dasar-dasarnya berdasarkan Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu fikih. Kalau syariat semuanya sampai akhlak. Nah, ketika syariat dia butuh amaliyah untuk mengkaji, mengalami. Jadi beragama itu butuh mengalami, bukan persoalan teks, kemudian terjebak pada halal haram, bid'ah dan sebagainya. Tetapi ada ruang yang harus dialami seorang salik, dia masuk yang namanya jalan, cara untuk mengamalkannya sehingga dia menemukan kenikmatan untuk bercinta dengan Allah. Itu yang disebut thariqah. Ya. Ketika seorang salik hamba Allah menikmati percintaannya dengan Allah, maka dia sudah masuk pada ruang hakikat Allah, menikmati jelas. Maka biasanya orang kalau sudah masuk ke ruang ini besar, kayak orang bercinta dengan pasangannya saja dia lupa. Sama, ketika dia sudah masuk pada hakikatullah, seorang salik, dia akan lupa. Jadi adunya mata buruk. Itu yang disebut, makanya ada sebutan memang agak individual dalam konteks. Tetapi ketika masuk ke ruang batin hakikat, maka dia terbuka yang disebut namanya ma'rifatullah, pemahaman total tentang mengenali Tuhan dan Allah. Maka dirinya sudah otomatis dia digerakkan oleh Allah. Maka bersosial, responnya dia akan masuk pada ruang-ruang yang mengajak pada bermanfaat. Nah, maka dalam agama ada jenjang. Jadi kalau kemudian ada beberapa orang menyebut pasti ini enggak, berarti referensi tentang tasawufnya belum sampai, gitu ya. Nah, itu pengenalan sehingga kita malam hari ini butuh mengkaji sebagai ruang batin ini semakin kokoh, sehingga detak jantung kerinduan kita masih terjaga Allah dengan mengkaji kembali substansi kajian dari kitab Syarul Usul. Saya berbeda kalau hari malam Jumat kemarin kita mengkaji langsung per kata dan per kalimat, saya definisikan karena bicara tentang fikih, hukum-hukum, kita akan masuk kepada ruang batin yang lebih substansial perjalanan seorang salik. Maka saya akan mengambil substansi, mengingat kita lewat IG agak terbatas itu ya. Saya akan tidak baca satu persatu, tetapi lebih pada substansi dari kajian Syekh Jalaluddin Arumi. Moga-moga manfaat apa yang kita baca pelajari dan kita mendapatkan dari Malik Syarifah dari Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Babul awal, bab yang pertama dari tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani bicara tentang asal usul
asal kejadian. Apa asal usul yang dituliskan sangat menarik dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu asal usul kejadian alam semesta. Beliau menyetir kalimat dari Quran Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nura wa kitabun mubin. Qad ja'akum, sungguh teman-teman wis teko marang wis kabeh. Oh, apa saja lupa. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu minallah, dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan cahaya tersebut. Jadi Allah menandaskan dalam Maidah yang ditulis awal dari bab pertama Syekh Abdul Qadir Jailani menuliskan tentang nur, cahaya. Apa yang dimaksud cahaya ini? Yaitu pertama kali Allah menciptakan qabla syai, sebelum segala sesuatu, beliau menciptakan cahaya, nur, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu nur muhyi, yang sifatnya ini jamali, keindahan. Jadi beliau mengacu pada perkataan Nabi Muhammad yang mula-mula diciptakan Allah itu adalah ruh Muhammad. Jadi ia diciptakan dari cahaya ilahiyah. Baru kemudian ribuan tahun kemudian baru Allah menciptakan alam raya. Nah, selanjutnya penciptaan nur itu kemudian dibarengi oleh Allah, kemudian diciptakannya kolam. Kolam itu bermakna pena, wal aql, dan akal. Jadi ilmu pengetahuan dan akal. Nah, jadi kita jadi semakin mengerti bahwa Allah menciptakan suatu realitas yang gaib yang bersifat roh. Nur tadi, cahaya. Cahaya itu kan. Nah, ini kan saya juga dalam ruang. Realitasnya gaib yang bersifat rohani ya. Nur Muhammad tadi. Nur, ruh, kolam, wal aql. Jadi semuanya itu sesuatu yang non realitas. Tetapi ia adalah suatu realitas yang memiliki banyak nama menurut fungsinya. Dari sudut mana kita memandang nur itu mungkin dianggap itu real. Nah, ini yang disebut oleh orang sufi tasawuf, dalam kajian tasawuf disebut sebagai al-haqiqatul Muhammadiyah, atau disebut sebagai hakikat Muhammad. Nah, dari hakikat yang tadi, realitas yang orang kemudian mempersoalkan, maka gelarnya, gelar Nur Muhammad disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani juga disebut sebagai akul kul, alam semesta, perputarannya. Karena ia tahu dan melihat segala sesuatu yang disebut kolam, karena menyebarkan ilmu. Dan jadi Rasulullah kehadirannya itu menebarkan ilmu. Dan maka kita nggak heran ketika umat manusia, bapaknya yang pertama Nabi Adam itu melihat kalimat yang pertama di surga bersanding dengan kalimat Allah, itu adalah nama Muhammad. Dan kalimat Muhammad itu kalau kita dengan kitab yang kita kaji di malam Jumat kita ini adalah Al-Mahmud, yaitu makna yang terpuji, yang ikhwalnya selalu berbuat baik. Itu disebut Muhammad. Tetapi persoalannya atau pertanyaannya, Nabi bernama Muhammad, tetapi tidak pernah ada yang bernama Muhammad. Walaupun Nabi Adam pernah membaca. Sampai kemudian Nabi lahir. Nah, setelah kelahiran Nur Muhammad tadi, Allah menciptakan qabla syai. Gitu ya.
Allah menciptakan pula arsy. Jadi setelah menciptakan tadi, menciptakan alam ribuan tahun, baru Allah menciptakan arsy. Nah, penciptaan arsy ini kemudian diikuti dengan makhluk, penciptaan makhluk, malaikat, gitu ya. Ya. Kemudian Allah menurunkan ruh atau makhluk-makhluk itu kepada peringkat yang paling bawah. Kalau tadi yang saya sebut tanpa realitas nur, kajiannya agak bersampat susah ya. Nanti mau terlalu realitas. Maka ketika diciptakan berbentuk makhluk, Allah turunkan, menurunkan roh atau makhluk-makhluk itu kepada peringkat yang paling rendah, yaitu alam al-ajzam atau alam kebendaan. Maka muncullah kita ada daging, ada tulang. Maka dalam Quran kita menemukan kata-kata summa radadnahu asfala safi. Ya. Summa nuli, kemudian kami kembalikan, summa radadnahu, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Dari nur kemudian Allah ciptakan alam ajad kebendaan menjadi rendah. Allah turunkan nur itu dari tempat asal kejadiannya kepada alam lahut. Jadi dalam kajian tasawuf itu ada alam lahut, ada alam asmallah, gitu ya. Nanti ada alam malakut, kemudian ada alam ajad. Jadi dari alam kejadiannya turun ke alam lahut, ke Tuhan, ke alam asmallah, ke nama-nama Allah, ke alam penciptaan sifat-sifat Allah, ke alam ruh, alam semesta, kemudian ke alam malakut, kemudian dipakaikan pakaian ke malaikat alam malakut. Jadi manusia itu mengalami darah fase. Baru kemudian masuk ke alam kebendaan yang disebut ruh itu ditiupkan kepada si rahim itu. Dan maka nggak heran ketika ruh ditiupkan dan kemudian diajak persaksian alastu birobbikum, maka substansinya semua orang mengatakan di depan Allah qalu bala syahidna, semuanya qalu, kalimatnya aja qalu, semua yang tidak melihat siapapun, semua ruh itu sudah mengatakan seni kodam untuk mengabdi. Itu masih di alam nur sebelum dimasukkan ke ruh. Maka nggak heran kemudian ketika masuk ke alam ajza, kebendaan ini berbentuk manusia jin, itu manusia akan ada batas sehingga dia batasnya lupa atas perjanjian yang tadi. Inilah kemudian ada kata-kata dalam bab pertama itu Syekh Abdul Qadir menyebut minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menjadikan kamu, ya, dan darinya mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kalian. Jadi, nah, proses perjalanan ini yang kemudian dialami oleh manusia. Karena kita belajar tentang ruang batin, maka proses-proses penciptaan ini alastu birobbikum qalu bala syahidna, itu lupalah asal usul dan perjanjiannya, karena ada batas, gitu ya. Wadunnu annahum ilaina la yarja'un, dan mereka itu mengira-ngira, bahwa yang mereka tidak akan kembali lagi prosesnya. Ini tantangan kita dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, membangun. Kalau kemarin
di Fathul Mu'in kita belajar banyak hal tentang aturan-aturan, maka hari ini di ruang batin lebih mencari substansi perjalanan asal manusia. Maka kita mengenal istilah man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal itu, maka dia akan mengenali Tuhan. Artinya ketika orang selesai dengan diri, persoalan dengan dirinya, maka Allah akan hadir. Nah, itu yang diajarkan yang pertama, yang dipertanyakan Syaikhul Qadir Jalani di babul awal ini. Nah, kita sebenarnya akan mengkaji yang lebih nanti tentang mengenali Allah dan bicara tentang pembagian manusia dan ilmu, yang ada ruang batin dan tidak ada ruang lahir untuk mendalaminya. Nanti kita baca kembali selanjutnya. Mari sebelumnya kita membaca isi seperti kemarin, Mas Alif. Allahul kafi rabbuna kafi Jadal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wa jadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wa jadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wa jadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wa jadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa ni'mal nasir wa ni'man nasir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sul qadir waliyullah. Sebelum kita akhiri, ada ini sudah berapa menit? Sudah sekitar 35, Bapak. Alhamdulillah. Pas berarti ya. Yeah. Kata Allah dalam suratul Kahfi yang ditandaskan Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan tadi atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma. Atainahu rahmatan, sudah atau telah kami berikan rahmat min indina dari sisi kami wa alamnahu dan telah kami ajarkan min ladunna kepada dari sisi kami ilman ilmu. Nah, maknanya kalau Syekh Abdul Qadir Jilani memaknai ini
adalah basyirah atau mata hati, atau dalam sebutannya Syekh Zainuddin disebut qurratul ain. Jadi manusia tadi karena semakin masuk ke alam aja kasar, gitu ya, matanya kasar, melihat segala sesuatu itu dohir tentang, maka Allah akan memberikan rahmat dan mengajarkannya ilmu ketika basyirah membuka ruang, ya, penglihatan mata hatinya terbuka. Nah, tentu saja mata hati yang tadi saya sebutkan tadi dari kata-kata Syabul Qadir ini yang dapat menembus dinding alam gaib kemudian mengenali Allah. Jadi kalaulah kemudian prosesnya kita menyelami. Jadi syariat itu kan mengajarkan lewat fikih para ulama aturan-aturan. Jadi kalau kemudian mau masuk ke marifatan terus meninggalkan sholat subuh kan gitu. Jadi sing subuhannya agak telatan ya diajarin gitu. Jadi ruang kesyariatannya ditata kembali pada masuk ke ruang ke hakikatan. Jadi menyelami. Jadi thariqah itu buahnya kemudian menyelami apa-apa yang dijalankan secara syar'i. Dia menikmati. Indikatornya kemudian basyirah, mata hatinya nyaman ketika dia menjalani. Oh, dia menikmati bersolat. Dia menikmati dari puasa. Jadi ada kenikmatan. Jadi kemunculannya kalau kemudian itu tidak bisa pernah dilihat. Jadi kalau kemudian definisi setiap saat, setiap waktu dengan Allah, itu kemudian bagaimana? Saya percaya bahwa teks, ayat, dan semua teksnya itu diciptakan pasti karena ada proses mengalami. Nah, masuk di kitab Sirul Asrar ini adalah kita diajak untuk mengalami dan mudah dicapai, tetapi pada prakteknya ini agak susah. Maka kita para sahabat-sahabat mari kita belajar kembali untuk mengalami setiap apa yang kita lakukan. Maka sering sekali saya katakan dalam kajian-kajian pengajian yang sudah kita lakukan, niat itu menjadi bagian syarat. Karena di situ ada totalitas kesadaran orang untuk menyadari, untuk mengalami sholatnya, gitu ya, mengalami wudunya. Maka salah satu hukumnya adalah niat, totalitas dia untuk menyadari. Nah, diteruskan ayat yang dipilih oleh Syabul Qadir Jailani, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Wasyari'u ilal maghfirah, dan segeralah kamu menuju ampunan Tuhan, wa jannatu atas, dan menuju surga yang luasnya seluas langit. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang. Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fisyarri,
Itu orang-orang yang menafkahkan harta, baik di waktu lapang maupun di waktu senggang. Terkadi minal ghaidil afin, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Allahu yuhibbul Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka konteksnya dalam sejarah tasawuf nggak ada terlalu frontal orang kemudian terlalu terjebak pada teks, tetapi dia lebih ke fleksibilitas, agak semakin fleksibel mengambil peran. Maka ada cerita ulama besar di Pantura dulu ketika ditanyai oleh seorang jamaahnya, ya Syekh, aku mau korban tapi sapiku gede, tapi korban 7, saya itu punya keluarga 8. Apa kata saya tadi? Tidak bisa, harusnya 7. Nah, datanglah kepada seorang syekh yang lentur di Pantura, saya tidak akan menyebut ya, di kalangan pasti sangat paham. Kemudian datanglah kepada syekh yang sangat bersedia. Ya Syekh, guru, yai, niki kalau gadah sapi gede, nah, pengen dipotong Idul Adha ini, keluarga saya itu 8. Boleh buatan? Apa jawaban beliau? Dengan pengetahuan yang dahsyat, boleh. Tapi ini wong sapimu gede, ya butuh ancik-ancik nggo munggah. Ya, maka ditambahi yo wedhus siji kanggo ancik-ancik karena sapimu gede. Padahal kalau kita tarik dalam konsep iki, memang yang namanya sapi untuk 7 orang. Maka biar sah, biar orang ngomong orang. Yo tambahi sapi siji untuk ancik-ancik. Nah, jamaah ini senang, jin. Nah, dari hikayat-hikayat ini, jadi dia memberi pada ruang bermanfaatan proses. Jadi ajaran dan risalahnya memiliki satu ruang kemungkinan untuk diterima. Nah, saya pikir untuk malam hari ini kita sampai di sini dulu, Basyirah dan Tim. Untuk selanjutnya kita kaji. Selanjutnya karena dari asal usul banyak. Tetapi yang perlu ditandaskan untuk sahabat-sahabat di penebar cahaya dimanapun berada, bahwa ajaran risalah dalam apapun yang diberikan ke manusia itu ada 2 kategori, yaitu dohir, ada nyata, ada ghaib, ada tampak dan tidak tampak. Nah, risalah yang dohir ini yang tadi saya sebut sebagai syariat, fondasi, dan risalah yang tadi adalah ilmu hikmah yang Allah memerintahkan kita supaya mematuhi prosesi menuju temuan batin dengan cara fondasi syariat, sehingga aspek-aspek batinnya kita harmoni melalui ilmu-ilmu antara ilmu dan semoga kajian kita hari ini melengkapi apa yang kita sudah pada malam Jumat ya, Kamis malam Jumat, sehingga wama khalaqtul jinna wal insa illa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
Artinya apa? Konteks dari setiap apa yang kita lakukan, di balik semua itu maka ada Allah. Atau kalau saya minjem istilahnya di ngawang sih, mengilah, iya. Semuanya konteksnya konteksnya ya karena diperintah Gusti Allah. Apa ya karena bekerja di sampai mencari ilmu ya karena kamu diperintahkan. Apa mesti dengan kamu mencari ilmu dicerdaskan? Jadi karena kamu diperintahkan, udah, sehingga prosesnya kamu akan menemukan, kamu akan diperjalankan, kamu akan didorong. Apa yang terjadi ketika teman perjalanan, mana yang nggak mungkin ketika kamu oleh yang maha mungkin. Jadi semoga ini bagian yang kita mendorong kita kepada Allah. Jadi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi antara keduanya tadi dilampaui antara batin dan zahir. Jadi kamu mungkin tidak bisa melampaui. Ya untuk bisa apa? Kamu Allah ngilahiakan. Jadi egomu kamu, sehingga kamu akan segala ruang batin pokok dan ruang lahir kita dijaga. Semoga manfaat ini Amin. kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Ar-Rahim farij al muslimin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Aziz telah memberikan ilmu tentang bab pertama Muqaddimah kitab Sirul Asror. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan minggu depan.